Islami Syariah. Kepada Ustaz Pamuji, waktu dan tempat kami sampaikan. Bapak Ibu, demi kenyamanan, AC cukup dingin, kedinginan atau gimana? Cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati para tamu Allah yang nantinya akan berangkat, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah atau 23 Oktober 2022, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kita menyempatkan waktu berangkat dari rumah, capeknya kita ini dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak buat nanti pada hari kiamat. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali yang pertama ya perkenalkan, nama lengkap saya Pamuji Hadi Waluyo. Sebelumnya dulu saya pernah mondok di Bogor, di di pesantren Ibnu Taimiyah. Mungkin sebagian pernah dengar ya, di pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. Saya mondok dari 2008. Oh, bukan dari 2008. Lulusnya 2008. Mondoknya dari 98 sampai 2008. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu lanjut pendidikan di Syariah Lipia Jakarta sampai 2016. Saya kuliah itu 7 tahun, dari 2009 sampai 2016, tapi S1. Saya sempat waktu itu ada ngisi pengajian di perumahan Polri Pejaten, Pejaten ya, di Pejaten. Itu komentar yang pensiun jenderal-jenderal sana katanya harusnya udah S3 Ustaz, kuliahnya 7 tahun gitu. Tapi emang rezekinya seperti itu. Yang pertama, kalau dulu di Lipia itu ada diploma ya, D1, D2, D3 itu 3 tahun, kemudian S1-nya 4 tahun. Dan sekarang berada di depan Bapak Ibu sekalian. Aktivitas sehari-hari saya yaitu dakwah di tengah-tengah masyarakat. Saya khusus di Jakarta Timur, sekitaran Condet. Itu ada beberapa rekaman di YouTube, mungkin bisa diketik nanti nama saya itu Pamuji Hadi Waluyo, muncul insyaallah beberapa rekaman kajian di beberapa tempat. Barangkali itu perkenalan singkat dari saya. Dan pada kesempatan kali ini
insyaallah saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam bimbingan manasik ibadah umroh yang nantinya insyaallah akan dipraktekkan di lapangan pada saat berangkat nanti, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan di sini kita ingat 3 ya sebagai pendahuluan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam. Fa'lam artinya berilmulah. Di sini saya tidak baca terjemahan Indonesianya ya, saya terjemahkan per kata. Fa'lam artinya berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, mohon ampun atas dosa-dosamu. Di sini pelajarannya hanya 2 saja, ya kesimpulannya hanya 2 saja. Yang pertama, Allah mengatakan berilmulah tentang la ilaha illallah, berarti kita disuruh belajar dulu gitu kan. Kemudian yang kedua, wastaghfir li dzambik, baru istighfar, artinya berilmu dulu baru beramal. Kaitannya dengan pembahasan kita manasik umrah, ya kita disuruh manasik umrah dulu, manasik dulu, kita ta'lim dulu sebentar gitu. Udah hanya kita paham, besok kita praktek di lapangan, seperti itu kaitannya dengan tema kita. Kemudian juga yang kedua, kita perhatikan ada hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sering kita dengar, mungkin sebagian sudah hafal ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yaitu belajar agama, ini menuntut ilmu. Jadi kalau kita dengar ada fadilah-fadilah di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang menuntut ilmu, maksudnya adalah belajar agama. Ya, belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, saya dapati sebagian jamaah umroh yang akan berangkat itu ya mungkin kalau tidak ikut manasik karena uzur syar'i nggak masalah ya. Cuman yang menurut saya sedikit bermasalah, sebagian mereka mengatakan umroh gampang gitu-gitu aja, udah pengalaman, ini nggak perlu manasik dan lain-lain. Jadi seakan-akan meremehkan ilmu begitu. Ini yang tidak benar. Ini tidak benar. Padahal belajar agama, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Nggak laki, nggak perempuan, nggak gede, nggak kecil, nggak tua, nggak muda, semuanya harus belajar agama. Dan dalam merealisasikan hadis ini, ya sekarang kita subhanallah, Allah takdirkan kita bisa hadir di tempat ini begitu. Ini juga sebagai yang melatar belakangi kita akan membahas tentang manasik umroh sebagai pendahuluan. Ini hadis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada perkataan Imam Bukhari. Dalam kitabnya Imam Bukhari menyebut ada babul ilmi qablal qawli wal amali. Ada bab ilmu, babul ilmi, bab ilmu qablal qawl wal amal, qablal qawli wal amali, sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Artinya apa? Sebelum kita ngomong, sebelum besok kita baca doa, nih doanya apa gitu kan, maka kita berilmu dulu gitu. Atau sebelum kita berbuat, kita bakalan tawaf, bakalan sa'i, berilmu dulu begitu. Maka sebagai pendahuluan ini terkait pembahasan disampaikan hadits ini. Makanya kita akan bahas terkait manasik umroh. Mudah-mudahan setidaknya ini menjadi keberkahan lah buat kita. Barangkali sudah ada yang pernah pengajian fikih sebelumnya, atau barangkali sudah pernah ada yang umroh sebelumnya, tapi paling tidak ini menjadi keberkahan lah dalam diri kita. Kita tetap belajar bagaimana manasik umroh yang disyariatkan. Ya, karena apa? Karena tanpa itu nggak dijamin ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengen tahu caranya biar ibadah kita bisa diterima oleh Allah, ya caranya belajar begitu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di halaman setelahnya. Ini disampaikan tentang syarat diterimanya amal ibadah. Mungkin dalam keseharian kita sering kita beribadah kepada Allah, ibadah salat, zakat, dan lain-lain, termasuk ibadah umrah yang akan kita lakukan.
Maka harus terpenuhi syarat ini agar ibadah kita diterima. Jangan sampai udah modalnya gede, udah modal harta, modal capek. Kadang-kadang mungkin dalam keseharian kita juga kita mengorbankan waktu dan lain-lain, kita nggak tahu syarat ini, terlupakan, terlalaikan, terlewatkan, sayang. Maka pertanyaannya apa sih syaratnya biar ibadah kita diterima? Jawabannya yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Pertanyaannya lagi, apa maksudnya ikhlas? Maksudnya ikhlas itu bukan ikhlas nggak ikhlas gitu ya. Kayak kita nih ikhlas nggak nih gitu, bukan gitu. Tapi maksudnya ikhlas itu adalah ibadah hanya karena Allah. Kalau ibadah hanya karena Allah, biar dikata kepaksa, yang penting ibadahnya karena Allah, ikhlas namanya itu. Subuh-subuh nih, kita ngantuk-ngantuk bangun, kita kepaksa ambil wudhu, sholat subuh, kepaksa. Cuman kan kita sholat subuh kan karena Allah, pengen dapat pahala gitu, tetap ikhlas namanya. Atau ketika seorang hartanya sudah mencapai nisab dan haul, dia ada kewajiban zakat, dihitung kewajiban zakatnya 50 juta, sayang, akhirnya udahlah, terpaksa dia ngeluarin karena udah wajib gitu kan. Cuman ketika dia keluarkan, yang dia cari hanya pahala dari Allah, maka itu tetap dikatakan ikhlas. Dan memang kita dalam ibadah harus dipaksa. Apa dasarnya ikhlas ini? Dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 5, Allah berfirman, wa ma umiru, mereka tidaklah diperintah illa liya'budullah, kecuali mereka diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, harus ikhlas, lahuddin hunafa, dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi harus ikhlas. Ikhlas itu artinya yang dia harapkan hanya pahala dari Allah, walaupun kepaksa. Walaupun kepaksa, tetap ketika pahala dari Allah yang dia harapkan namanya ikhlas. Kalau ikhlas nggak ikhlas yang kita maksud, itu maksudnya rela nggak rela, redo nggak redo, itu lain lagi. Kemudian yang kedua, apa itu ittiba? Ittiba adalah ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, nggak ada jaminan diterima. Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada urusannya pada kami. Maksudnya apa? Nggak ada pada agama kami, nggak ada pada agama Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Makanya kita harus pastikan ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu ada pada agamanya Rasulullah SAW. Makanya mungkin sebagian pernah dengar, sering disampaikan para ulama itu membahasakan apa? Yang zaman dulu dianggap agama, zaman sekarang dianggap agama. Zaman dulu kagak dianggap agama, zaman sekarang kagak dianggap agama. Zaman dulu dianggap agama apa? Sholat 5 waktu. Zaman sekarang sholat 5 waktu juga dianggap agama. Ini kalau mau keluar dikit ya, nyerempet-nyerempet dikit, kadang-kadang mungkin kita sering dengar di masyarakat bahasanya itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah ini kan keluar dari agama gitu. Tinggal dilihat aja, tinggal dipelajari aja. Zaman Nabi itu termasuk bagian dari agama apa enggak gitu. Kalau memang zaman Nabi termasuk bagian agama, zaman sekarang ya biar dikata bid'ah itu yang ngomong yang salah gitu kan, dia tetap bagian dari agama. Tapi kalau memang zaman Nabi enggak termasuk bagian dari agama, ya zaman sekarang juga enggak termasuk bagian dari agama lah. Karena memang patokannya adalah bagaimana agama Nabi, begitu agama kita begitu. Jangan sampai agama kita beda dengan agamanya Rasulullah SAW. Agama kita beda sama agama orang sekitar kita mah masa bodoh. Yang penting agama kita jangan beda dengan agamanya Rasulullah SAW. Resikonya ntar surga mana yang kita cari begitu. Nanti Allah mana yang Rob Tuhan mana yang kita tuju begitu. Yang kita tuju adalah Robnya Rasulullah SAW, Allah yang Maha Esa begitu kan. Seperti itu. Itulah ittiba. Yaitu kita beribadah, kita pastikan ibadah kita sesuai dengan syariat, dan pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ini kita ingat-ingat. Ittiba harus sesuai dengan yang disyariatkan. Kemudian di halaman berikutnya ini ada gambar hanya pemanis ya. Saya enggak iklan itu pesawat itu enggak. Jadi ini ada bahasan tentang hukum seputar safar, karena kita bakalan pengen safar.
kita harus paham sedikit lah. Di sini ada beberapa permasalahan yang kita tampilkan. Yang pertama, masalah mengqashar sholat. Ini sebagian kaum muslimin kadang-kadang nggak bisa bedain antara mengqashar sholat dengan menjamak sholat. Di sini saya kasih kesimpulannya saja, karena kalau pengen bahas detail kita harus bahas fikih. Ya, cuman di sini kesimpulannya saja. Kalau mengqashar sholat itu ringkas sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi kalau menjamak sholat itu digabung, sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Tapi kalau misalkannya jamak qashar digabung plus diringkas, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Cuman di sini mesti kita bedakan, mesti kita pahami kalau jamak sholat itu boleh orang yang safar, yang nggak safar jamak sholat boleh. Kayak nanti nih kita mau sholat zuhur nih, yang mungkin sebagian ada yang rumahnya di Depok. Sekarang asar itu jam 14:49. Taruhlah jam 3. Mungkin ada yang nyampe rumah jam setengah 3. Cuma rasanya badan capek, pengen tidur dia. Akhirnya nanti sholat zuhur sekalian jamak asar. Cuman sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi nggak mesti safar kalau jamak itu. Yang penting kata para ulama jangan jadiin kebiasaan. Gitu. Jangan tiap hari jamak mulu, enggak. Cuman kan ini lagi momen gitu ya. Diperkirakan nyampe rumah mungkin jam 15 menit sebelum asar. Cuman pengen tidur sampai jam 5 biar nggak kepotong sholat asar gitu kan. Karena kalau laki-laki kan harus ke masjid sholatnya gitu. Jangan pikirannya sholat di rumah, enggak. Harus ke masjid. Sementara kan azan ke masjid cuma capek. Silakan dijamak. Tidak masalah. Enggak harus safar-safar yang jauh gimana gitu. Enggak. Atau sebagian mungkin ada acara momen arisan, ada acara walimahan pernikahan, kemudian sekali waktu pengen jamak, silahkan. Yang penting jangan jadi kebiasaan kata para ulama. Beda dengan qashar. Kalau qashar ini urusannya sama orang safar. Kalau jamak, safar nggak safar boleh. Tapi kalau qashar urusannya sama orang safar. Kalau qashar sebagian ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, sebagian ulama mengatakan wajib qashar. Kalau nggak qashar tuh salah begitu. Kenapa? Di antara dalilnya sama, Nabi itu selama safar selalu qashar. Mereka bilang begitu. Kemudian sebagian ulama mengatakan qashar itu rukhsah dari Allah. Kalau mau dipakai, maka bahasanya kata Nabi, Allah senang keringanan atau rukhsah. Itu dipakai sama kayak Allah senang larangannya ditinggalin gitu. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya ketika safar, kalau pemahamannya wajib qashar, berarti kita selama safar, nanti di bandara kan udah safar tuh. Nanti berangkat dari rumah jam berapa, keluar ke bandara, udah safar itu udah harus qashar. Yang qashar ini sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Yang 3 rakaat maghrib tetap, 2 rakaat subuh juga tetap, nggak diringkas jadi 1, enggak. Harus qashar. Itu silahkan. Tapi kalau mikirnya afdal, ya silahkan juga. Cuman kalau misalkannya tetap maksain 4 rakaat, ya ini sayang, kesian gitu kan. Padahal kan sebetulnya dengan 2 rakaat sama aja nilainya kayak 4 rakaat. Ini yang membedakan. Allah katakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya beda. Sebelahnya 4 rakaat sholatnya 10 menit. Nah, kita cuma 2 rakaat 5 menit. Tapi pahalanya mungkin dia pahalanya dapat 90% misalnya, kita dapat 100, bisa jadi karena kita pakai afdoli ya, pakai rukhsah begitu. Cuman ada aturan, itu kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah rombongan. Tapi kalau kita sholat sama warga sekitar di bandara, ada warga sekitar yang jadi imam 4 rakaat, ya kita tetap ngikut gitu. Atau kita di Mekah Madinah dengan sholat di Masjidil Haram, entah Haram Makkah atau Haram Madinah, itu sama saja kita ngikut 4 rakaat begitu. Ini mesti kita pahami masalah mengqashar sholat, karena ini terkait hukum seputar safar. Kemudian yang kedua, dibolehkan tayamum. Ini tayamum kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air, kalau ada air ya tetap harus wudu. Kalau jauh tetap disamperin, karena di Makkah Madinah itu lumayan jauh. Kayak di Istiqlal lah, di Istiqlal itu bayangin yang yang bapak-bapak lagi sholat di shop pertama, kemudian pengen ke tempat wudhu atau pengen ke toilet misalnya, jauhnya kan segitulah, kebayang kita ya, pernah ke Istiqlal insyaallah. Kira-kira di sana kira-kira segituan lah jauhnya gitu. Itu tetap disamperin.
Kecuali kalau nggak ada air, ya boleh tayamum. Tayamum ini kalau orang sakit itu ada air tapi nggak bisa pakai air. Kalau orang sehat ya mungkin nggak ada air satu, atau ada air berbatas, boleh tayamum. Tayamum itu para ulama caranya ada dua ya. Yang pertama caranya adalah tepakkan ini tangan, kemudian mukanya begini, bukan diusap-usap lengkap begitu sampai ujung enggak, tapi gini aja. Kemudian telapak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mungkin sebagian pernah dengar atau mungkin heran, tapi jangan heran karena ini pendapat para ulama. Itu caranya dari sini nih, usapnya dari siku sampai telapak. Kalau cara pertama kan telapak aja tuh. Cara kedua dari siku sampai telapak. Ini pendapat salah satu mazhab. Kalau ada yang seperti itu ya kita hormati, ini salah satu pendapat para ulama. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, cukup di telapak tangan saja, itu tentang tayamum. Kemudian yang ketiga, dibolehkan mengusap khuf atau sepatu. Ini sepatu, ini ada syaratnya ya. Kalau buat orang yang tidak safar, itu cuma sehari semalam. Kemudian buat orang yang safar 3 hari 3 malam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebelum kita pakai sepatu, itu kita dalam keadaan suci. Kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan berwudu, kita niatkan kita khuf. Sehingga ketika kita ngambil wudu, itu ketika kita ambil wudu dari tangan, kumur-kumur, muka, kepala, kemudian tangan sampai siku, pas kaki, itu sepatu cuma diusap di atasnya aja. Kanan sama kiri, ya, kanan sama kiri. Itu namanya mengusap di atas khuf. Nah, nanti patokannya adalah kalau misalnya kita contoh ambil wudu jam 7, kita pakai sepatu jam 7 pagi. Kemudian jam 10 pagi kita batal wudunya, dalam artian mungkin BAB atau BAK atau BA atau BA, buang angin ya, buang angin, seperti itu. Berarti dari jam 10 pagi sampai jam 10 besok hitungannya, selama sepatunya belum dicopot. Tapi kalau sepatunya udah dicopot, berarti udah batal. Karena sebetulnya kan kalau kita pakai sepatu itu, contoh nih, kita sholat di sini kan suci nih. Ini kan mungkin sebagian pakai sepatu, langsung aja sholat ngadep kiblat, misalnya kiblat arah sana, silakan, nggak usah copot sepatunya, nggak masalah. Yang penting tidak najis. Ini hanya sekilas saja, cuma kalau mau lebih dalam harus dibahas di fikih secara khusus. Kemudian yang keempat, masalah salat sunnah di atas kendaraan. Ini kesimpulannya adalah di atas kendaraan itu sebetulnya nggak boleh sholat wajib. Jadi yang mungkin sebagian pernah dengar ya, kita sholat seperti arah kendaraan melaju gitu, kendaraan jalannya kemana, udah kita sholat kiblatnya ke sana gitu. Itu sebetulnya kalau sholat wajib harus berhenti, harus ngadep kiblat. Yang ada itu sholat sunnah aja. Nah, cuman zaman sekarang beda, kita naik kereta kita berhenti nggak bisa, naik pesawat juga nggak bisa, naik bis juga nggak dijamin gitu kan. Makanya pada dasarnya nggak boleh, cuman berhubung kondisi, jadi tidak masalah insyaallah. Sholat pesawat ngadep mana udah kita ikut, atau mobil ngadep mana, bis ngadep mana, kita ikut. Tapi pada dasarnya nggak boleh. Apa sebabnya? Kita katakan boleh, sebabnya ada kaidah. Kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu menghalalkan yang yang haram. Artinya aslinya nggak boleh, tapi jadinya boleh. Cuman hanya sebatas saja, itu hanya sekilas saja ya. Kemudian yang berikutnya masalah menjamak sholat, barusan sudah kita sampaikan. Kemudian lanjut di halaman setelahnya. Di sini kita hanya sampaikan sekilas saja, tidak panjang, terkait adab safar. Ya, kita perhatikan, kita kembalikan hak orang yang dizolimi, ini kalau ada. Kemudian yang kedua, bekal kita usahakan yang halal. Kemudian kita tinggalkan, buat yang kita tinggalkan keluarga itu nafkah yang halal. Sebabnya Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dalam hadis Abu Hurairah. Kalau yang tahu ada hadis Arba'in Nawawi, itu hadis nomor 10. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Ini ada orang misalkannya hasil usahanya haram misalnya gitu kan. Kemudian dia pengen sedekah gitu. Pengen sedekah katanya buat anak-anak yatim gitu kan. Ini bukan sedekah. Atau misalnya ada orang terima uang suap atau uang riba lah, uang riba. Beberapa waktu yang lalu ada orang ketemu saya, katanya dia deposit 10 M. Kalau nggak salah ribanya itu per bulan 30 sampai 50 juta Pak ya, kalau benar gitu ya. Ini dia bilang boleh nggak disedekahin Ustadz, katanya gitu. Saya bilang uang haram tuh nggak disedekahin Pak. Uang haram itu dibuang
bukan disedekahin. Jadi kalau ada yang dapat terima uang haram nih, misalnya megang uang haram 2 juta, biasa ngasih tukang parkir 2.000, goceng ceban, kasih gope 500.000 parkir. Buang duit itu, bukan sedekah gitu kan. Makanya di sini nomor 2, bekal yang halal, meninggalkan nafkah yang halal. Kemudian nomor 3, ini kita pamit dan kita bisa baca doa ini nih, astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini kita bisa baca doa ini. Kalau saya sama teman-teman saya yang biasa ngerti bahasa Arab, biasalah ngucap-ngucap kayak gini. Jadi orang yang mau berangkat, yang safar, baca doa ini, kita mengucapkan doa kepada dia, zawwadakallahu taqwa wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ini saya nggak tulis. Kemudian yang keempat, menunjuk tour leader, maksudnya kalau safar itu 3 orang, ada 1 orang pemimpinnya gitu, ketuanya ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, salat istikharah. Salat istikharah ini nggak mesti mau nikah, salat istikharah atau milih kerjaan atau mau sekolah ke universitas mana gitu, termasuk kita mau berangkat bisa kita lakukan salat istikharah. Tapi bukan berarti ketika salat istikharah nanti ada tanda-tanda jangan berangkat atau lanjut berangkat, enggak. Dengan itu kita hanya mengamalkan sunnah Nabi SAW saja begitu. Kemudian yang keenam, kita baca doa keluar rumah ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa ya. Saya alhamdulillah tadi berangkat baca doa 2 saya. Yang pertama saya baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, doa keluar rumah. Yang kedua saya baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan alhamdulillah itu rutin setiap hari saya baca. Bahkan anak saya ada yang nomor 3 itu laki-laki, umur 5 tahun lebih, 5 tahun berapa bulan gitu, udah hafal dia. Kalau keluar rumah udah hafal 2 doa tadi. Anak saya yang perempuan nomor 4 itu umurnya mungkin 2 tahun berapa bulan gitu, udah hafal juga, walaupun dia cuma gitu lah, tapi udah hafal gitu. Artinya apa? Artinya penting doa-doa seperti ini. Cuman dia baca-baca dikit lah, bismillahnya jelas apa gitu kan. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu amalkan, gak cuma mau berangkat umroh doang, dalam sehari-hari juga dibaca. Kemudian di sini ada doa safar ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini bisa kita baca. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya kita tulis di kita tulis di handphone atau di kertas, nggak masalah. Ada beberapa waktu yang lalu saya ditanya, ada orang dzikir pagi petang. Jadi nggak hafal nih 3 kali apa berapa kali, dipukul rata semua 3 kali. Boleh atau tidak? Saya bilang nggak boleh, itu namanya nggak amanah. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya lihat catatannya, lihat bukunya, dzikir pagi petang, atau lihat di handphone. Apa sebabnya? Sebabnya ada salah seorang sahabat Nabi SAW ketika diajarkan oleh Nabi doa tidur. Doa tidur itu sebagian mungkin sudah hafal ya. Bukan bismika Allahumma amutu wahya, bukan. Tapi yang satunya lagi. Dalam doa itu ada wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Kemudian sahabat ini ketika nyetor hafalan sama Nabi, wa bi rasulika. Kemudian sama Nabi SAW dikoreksi, enggak Rasul tapi Nabi, wabi nabiyyika, seperti. Artinya apa? Artinya ketika kita baca doa jangan sampai salah. Solusinya gimana? Kalau kita sekarang ada handphone, kita lihat handphone. Kemudian yang keenam, ini ada sunnah bertakbir ketika di tempat yang tinggi, dan sebaliknya kalau rendah itu tasbih. Ini kalau kita naik pesawat, ya kita mau naik gitu, kita ada sunnah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita turun gitu pas landing, kita tasbih subhanallah subhanallah. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu nanti melihat di sana di hotel itu ketika naik turun lift itu biasa orang-orang Arab. Cuma nggak tahu orang Arab benar. Yang jelas kalau kita ada orang ngomong bahasa Arab kan kita bilangnya orang Arab gitu ya. Itu mereka biasa naik turun lift baca zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, biasa itu. Cuman kalau kita kayak malu gimana kalau di Indonesia gitu. Cuma ini termasuk
termasuk sunnah. Kemudian yang ketujuh ada doa bebas selama perjalanan. Kadang-kadang kita mau umroh, orang pada nitip doa, doain saya ya, doain saya di depan Ka'bah begini. Padahal doa selama safar itu mustajab, nggak usah nunggu depan Ka'bah. Selama safar itu mustajab. Silahkan Bapak Ibu bisa berdoa, minta kepada Allah kebutuhannya. Apalagi di sana di tempat-tempat mustajab, itu lebih-lebih lagi gitu kan. Kemudian ketika pulang ya ada doa ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini kalau kita naik pesawatnya pesawat Saudi ya, biasa di layar itu ada doanya. Tapi kalau pesawat yang lain saya lupa ya. Saya lupa. Kalau pesawat Saudi itu ada. Kemudian yang ke-9 ya kita ngasih tahu sama keluarga kita mau pulang. Ketika kita mau pulang, ini cuma sekedar saran aja. Ketika mau berangkat ya kita nanti bakalan megang boarding pass itu, foto, kirim ke anak kita, kirim ke keluarga kita. Kemudian ketika kita mau ke sini juga kita megang boarding pass, foto juga kirim. Ini sekedar saran saja. Ini bagian dari kita menginformasikan kepada keluarga. Ini adab safar saja. Taib. Kita lihat ke halaman setelahnya. Ini udah mulai masuk ke pembahasan tentang pengertian umroh. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, sekarang Bapak Ibu ini mau berangkat umroh. Ketika Bapak Ibu ditanya umroh itu apaan sih? Jawabnya apa umroh itu Bapak Ibu? Dari tadi saya terus yang ngomong ya. Bapak Ibu kalau ditanya umroh itu apa sih? Jawabnya apa? Jawabannya cuma 3 doang. Umroh itu tawaf, sa'i, tahallul. Dah itu doang. Jadi kalau kita ditanya umroh itu apa, cuma tawaf, sa'i, tahallul, beres. Walaupun di sini beribadah kepada Allah dengan melakukan tawaf, sa'i Safa Marwah dan tahallul. Jadi kalau misalnya kita ditanya sholat itu apa? Sholat itu diawali takbir, diakhiri salam. Tapi kalau umroh itu adalah tawaf keliling Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali, kemudian tahallul. Tahallul ini caranya ada 2. Tahallul caranya cuma 2. Saya nggak tahu ada cara yang lain. Cara yang pertama istilahnya adalah halak. Halak itu gundul, botak halus itu halak. Cara yang kedua qasar itu botak tumbuh. Cuman ada cara yang ketiga tapi salah. Qasar juga dibilangnya cukur pendek asal kres gitu di sini. Menggugurkan kewajiban laki-laki. Beda sama perempuan. Kalau perempuan memang tahallulnya itu rambut potong saja segini, itu sudah tahallul. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, masalah kapan waktu umroh. Umroh ini nggak ada ketentuannya kapan. Beda sama haji. Kalau haji, waktunya di waktu-waktu haji. Kalau umroh, kapan aja bisa. Kemudian yang ketiga, terkait apa hukumnya umroh. Kesimpulannya, menurut pendapat yang lebih kuat kata para ulama, wajib. Umroh itu hukumnya wajib. Sekali seumur hidup. Berarti umroh yang kedua, yang ketiga, ini hitungannya sunnah. Haji pun demikian. Haji itu wajib. Sekali seumur hidup. Haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya sunnah. Apa dasarnya? Dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Berhajilah sama berumrohlah karena Allah. Di sini kata-katanya perintah. Kata para ulama, perintah itu jatuhnya wajib selama tidak ada yang membuatnya jadi sunnah. Makanya haji wajib sekali seumur hidup, umroh juga wajib sekali seumur hidup. Kemudian di halaman setelahnya kita lihat di sini saya hanya ingin menyampaikan satu pesan saja. Di sini yang pertama kita lihat ini kan Ka'bah nih, ya kan? Kemudian yang kedua ini Bukit Sofa. Kemudian yang ketiga ini Bukit Marwah. Nanti diingat Bapak Ibu sekalian, setelah beres tawaf di sini, ya setelah beres tawaf, ini kan di sini nih Hajar Aswad nih. Kalau saya nggak salah ingat, atau yang ini nih Hajar Aswad nih. Ini kecil soalnya gambarnya. Ya kalau saya nggak salah ingat yang ini nih. Nah nanti beres. Oh enggak yang ini maaf. Yang ini nih. Ini Hajar Aswad. Ya. Jadi nanti kan mulai tawaf bakalnya dari sini, keliling, anggap aja udah 7 kali. Nah nanti beres yang terakhir, yang ke-7, langsung jalan serong ke sini nih. Ini bakalannya kita ke Sofa. Karena setelah tawaf kita sa'i Safa Marwah di sini. Ini saya hanya buat gambaran itu aja.
Nanti di sini nih, ini di sofa ngadep ke Ka'bah ketika berdoa. Nanti jalan sini nih, ini tengah-tengah nih bagian doang nih. Jalan ke sini, nanti di Marwah juga sama ngadepnya ke sini. Ikutin orang-orang atau lihat arah lantai biasanya. Kemudian ke sini lagi sama ke sofa 7 kali begini. Nanti akan berakhir di Marwah. Ini ada. Kemudian nanti kalau ada yang mau ke toilet biasanya ada di tengah-tengah sini ke atas. Nanti bisa balik lagi nyambung begitu. Ini hanya sekilas saja. Kita lihat yang gambar setelahnya. Terkait keutamaan umrah. Ya di sini kita sampaikan ringkas saja keutamaan umrah. Kalau kita ditanya umrah itu fadilahnya apa gitu, maka kita jawab yang pertama bisa ngapus dosa. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW Bukhari Muslim. Al-umratu ilal umrati, umrah satu ke umrah berikutnya, kafaratun, ada kafarat penghapusan dosa, 5 bainahuma, antara keduanya itu. Berarti kalau yang kemarin sudah umrah lagi nggak masalah, ada penghapusan dosa di situ. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada balasan yang pas kecuali sorga. Kemudian fadilah umrah yang kedua adalah bisa ngapus dosa sama ngapus kefakiran. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub, karena keduanya itu, haji umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan ngapus dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadits, sebagaimana api bisa menghilangkan karat besi. Wadh-dhahabi wal fiddah, api bisa menghilangkan karat emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah, dan bagi haji yang mabrur tidak ada balasan yang pas. Laisa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah, tidak ada balasan yang pas kecuali sorga. Tapi di sini terkait fadilah umrah adalah bisa menghapus kefakiran dan dosa. Ini motivasi dari Nabi SAW. Kita tidak panjang-panjang, langsung ke halaman berikutnya. Di sini disampaikan terkait syarat, kemudian rukun, wajib, dan mikot umrah. Ya, syarat umrah yang pertama ringkas saja, Islam, orang kafir nggak harus umrah. Yang kedua balik, anak-anak nggak harus umrah. Tapi kalau umrah bagaimana, sah atau tidak? Jawabannya sah. Yang ketiga berakal sehat. Orang gila berarti nggak wajib umrah. Kemudian merdeka, kemudian merdeka lawannya budak nggak wajib umrah. Merdeka ini sama budak ini bukan pembantu ya. Kalau pembantu itu orang merdeka, dia kerja digaji. Kalau budak itu, kalau zaman Nabi dulu kayak Bilal bin Rabah, budak akhirnya dimerdekakan. Kemudian dengan budak-budak yang lain. Kalau sekarang tidak ada perbudakan. Islam datang menghapus perbudakan. Cuman tetap ada pembahasan secara hukum fikihnya, ini dibahas detail di fikih. Kemudian yang berikutnya mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib umroh. Makanya saya kalau ditanya boleh nggak umroh kita ngambil pinjaman nanti kita cicil. Kalau saya pribadi enggak ya. Kenapa? Karena kalau saya nggak mampu ya sudah. Boleh nggak haji itu ngambil pinjaman nanti kita cicil? Ya saya pribadi enggak juga ya. Ngapain kita maksa-maksain banget? Kalau nggak begitu ntar nggak bisa haji, ya berarti kita nggak mampu. Beres. Apa masalahnya begitu? Cuman kadang-kadang orang itu ya dibilangin juga tetap nggak nerima dia. Pokoknya saya mau ngambil ini ada murah nih haji, ntar udahnya cicil, ya terserah. Kita hanya menyampaikan saja. Ibadah nggak usah maksain. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Seperti itu. Jadi mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Haji pun demikian, umrah juga sama. Kemudian rukun umrah ada 3 nih. Ihramnya ihram dari mikot dan niat, nanti kita jelaskan. Kemudian tawaf keliling Ka'bah 7 kali sama sa'i 7 kali, selesai. Kemudian wajib umrah nih sambungannya, ihram dari mikot, kemudian tahallul. Itu saja. Jadi paketan umrah itu hanya ihram dari mikot, kemudian ada tawaf, ada sa'i, tahallul, selesai. Sisanya jalan-jalan atau beribadah bebas begitu. Kemudian di sini kita sampaikan mengenal mikot makani ya. Ada mikot tuh ada 2, ada mikot zaman, mikot waktu. Ini khusus haji hanya di musim-musim haji. Kemudian ada mikot makaniyah, mikot tempat. Ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini mikot makaniyah, tempat mulai ihram bagi yang punya niatan haji dan umrah.
Jadi ketika punya niatan haji dan umroh harus ambil ihram dari mikot tempat. Ini udah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, ini ada Dzulhulaifah, namanya Bi'r Ali, atau sebagian membahasakan Abyar Ali. Ya, kalau ada yang mau tahu kenapa namanya Dzulhulaifah, ini dinamakan oleh Nabi SAW. Kenapa namanya Bi'r Ali? Ini katanya Ali pernah nangkap setan di sini gitu. Katanya nangkap jin, masukin botol apa gimana nggak tahu. Ini katanya doang, nggak dijamin bener. Ya wallahu alam. Tapi yang jelas nama sekarang orang menyebutnya Bi'r Ali atau Abyar Ali. Ini mikotnya orang Madinah. Jadi kalau dari Jakarta datangnya ke Madinah berarti ngikutnya mikot ini. Kemudian yang kedua Juhfa, ini orang Syam. Kemudian yang ketiga namanya Qarnul Manazil. Nama sekarang Sailul Kabir. Kalau Dzulhulaifah nama sekarang Bi'r Ali. Kalau Qarnul Manazil Sailul Kabir. Ini penduduk Najd, Riyadh dan sekitarnya. Kemudian Yalamlam nama sekarang Sa'diyah, tapi tetap orang-orang familiarnya Yalamlam. Ini penduduk Yaman dan orang Indonesia dari sini yang kalau landingnya di Jeddah. Landing di Jeddah. Landing ada sebagian landing di Jeddah naik bis ke Madinah. Ini mikotnya yang benar ngambil mikot orang Madinah apa di atas pesawat Yalamlam? Kalau pengen selamat, sebetulnya mikotnya di atas pesawat Yalamlam karena dia udah lewatin itu. Makanya solusinya jangan naik pesawat landing Jeddah, Madinah aja, biar mikotnya mikot orang Madinah. Kalau pengen selamat. Cuman sebagian ulama yang membolehkan ikutin aja naik bis nanti ambil mikot orang Madinah. Cuman pastinya wallahu alam. Kalau lebih hati-hati ambil mikot di atas pesawat 3 hari di Madinah, ya udah dia kain ihram terus, tinggal bawa kain ihram 3 gonta-ganti gitu kan. Atau bilang sama pengelola landingnya Madinah, atau langsung umroh baru ke Madinah. Itu beberapa solusi saja dari pribadi ya, dari pribadi. Kemudian yang berikutnya Dzatu Irkin, nama mikot juga ini buat Irak. Tapi kita fokus buat orang Indonesia 2 saja. Kalau enggak ini Madinah, Bi'r Ali, maka Yalamlam ini. Itu saja. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita lihat ada contoh kain ihram buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan, kain ihramnya pakaian muslimah. Pakaian muslimah. Kalau buat perempuan kain ihramnya adalah pakaian muslimah. Nggak ada kain ihram khusus, nggak ada. Jadi baju ihramnya itu pakaian muslimah. Ini buat laki-laki seperti ini. Ini cara makainya gimana? Kain ihram ada 2, ada atasan, ada bawahan. Atasan tuh bahasa resminya rida. Nanti aja contoh Pak. Atasan bahasa syar'inya itu rida. Kalau bawahan izar. Izar. Nah, ini kain ihram seperti ini. Silakan nanti kalau bapak-bapak akan umrah, lihat begini, pakai begini aja udah. Enak. Kemudian kita lihat halaman berikutnya. Kita lihat halaman berikut tentang larangan ihram. Di sini kita harus ingat ya, mencukur rambut dari seluruh badan nggak boleh, menggunting kuku nggak boleh, menutup kepala bagi laki-laki nggak boleh. Menutup kepala tuh maksudnya apa? Menutup kepala maksudnya pakai peci, pakai topi, pakai sorban. Tapi kalau pakai payung itu bukan nutup kepala. Jadi kalau pakai payung boleh atau tidak? Boleh, bukan larangan ihram. Atau tasnya ditaruh di atas kepala, nutup kepala bukan? Bukan. Jadi nutup kepala betul-betul nutup kepala, pakai peci, pakai sorban, kain ihram itu nggak boleh. Atau pakai topi, nggak boleh. Itu termasuk larangan ihram, mesti diperhatikan. Kemudian menutup wajah bagi perempuan. Jadi perempuan yang cadaran kalau sudah ihram ini nggak boleh, harus dibuka cadarnya. Kecuali jika khawatir terjadi fitnah. Fitnah ini bahasa syar'i maknanya luas. Fitnah ini bisa misalkannya sama laki dilihatin mulu tuh mukanya perempuan. Atau misalkannya fitnah itu gara-gara dia buka cadar nanti malah jadinya gimana-gimana apa. Jadi ini kondisional lah. Tapi hukum asalnya ingat, kalau sudah termasuk larangan ihram, perempuan nggak boleh pakai cadar. Jangan buka cadar, sebetulnya nggak apa-apa, nggak masalah buka cadar, tapi masih maksain pakai cadar gitu, takutnya ihramnya atau umrohnya kurang sempurna begitu. Cuman silakan dikondisikan. Jadi yang bersangkutan itu menilai secara pribadi, dia bisa tahu di sekeliling dia terjadi fitnah nggak ketika dia buka cadar. Ini hanya sebatas umroh saja, beres umroh normal lagi pakai cadar lagi, silahkan.
Dan pemahaman orang itu kan pakai cadar ada yang karena afdoliyah, afdol. Kemudian ada yang karena wajib. Dan para ulama terkait aurat perempuan hanya ada dua pendapat. Satu pendapat menyebutkan aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian satu pendapat lagi menyebutkan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya aurat, walaupun muka dan telapak tangan. Makanya kita lihat ada perempuan-perempuan yang pakai cadar, matanya aja nggak kelihatan. Ya mungkin ambil pendapat ulama yang itu, kita hormati pendapatnya. Kemudian ada perempuan-perempuan yang hanya jilbab saja dari ujung rambut ujung kaki, maksudnya mukanya kelihatan sama telapak tangan kelihatan, juga kita hormati pendapat para ulama. Yang selain itu ya tidak ada pendapat ketiga keempat, tidak ada. Ini hanya sebagai wawasan tambahan saja. Kemudian yang berikutnya yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit seperti baju, celana dan sepatu. Ini termasuk larangan ihram. Dan ingat, pakaian yang berjahit itu kain ihram tuh berjahit tuh Bapak Ibu. Pemahamannya bukan itu. Yang dimaksud pakaian yang berjahit ini apa namanya? Lihat peci saya ini sebetulnya kan dijahit. Jadi ini ada bagian sebelah sini, bagian sebelah sini ditemuin dijahit, dibentuk maksudnya. Sama juga kain saya ini, baju saya ini, jubah saya nih, ini dibentuk nih jadi lingkar lengan. Itu maksudnya berjahit. Itu bagi laki-laki. Atau sarung yang buat sholat 5 waktu itu. Ujung ketemu ujung dijahit, dipakai sarungnya. Itu namanya berjahit, ujung sama ujung ketemu. Nah, sementara kain ihram ujung sama ujung nggak ketemu. Itu maksudnya begitu. Jadi yang dilarang adalah pakai pakaian yang berjahit. Gesper berjahit atau tidak? Gesper mungkin berjahit, tapi bukan yang dimaksud pakaian berjahit gesper itu. Karena ujung sama ujung juga nggak ketemu. Makanya kalau nanti ada yang pakai gesper, ikat pinggang, silakan saja. Sama tas berjahit apa tidak? Berjahit, tapi itu tas di luar kita, nggak ada yang ada orang nih misalnya pakai tas itu pakaian dia gitu, enggak. Tas itu lain. Jadi nenteng tas, gendong tas juga tidak masalah. Sama jam tangan juga nggak masalah. Nggak masalah jam tangan. Atau mungkin kotak HP gitu kan, dan lain-lain. Kemudian menggunakan minyak wangi nggak boleh. Menggunakan wewangian ini dimaksimalkan perhatiannya begitu. Sampai bahkan mungkin sabun cuci tangan nggak usah, karena lagi ihram. Dan ihram tuh sebentar doang, nggak lama. Jadi ihram itu nanti kondisinya antara dua, dari pesawat sampai di Mekah, kalau langsung umroh begitu, selesai. Atau ketika dari Madinah pas keluar dari tempat peristirahatan Bir Ali itu, dari tempat Miqat Dzul Hulaifah sampai Mekah berapa jam selesai. Jadi ditahan aja. Ya, jadi walaupun cuci tangan ini hati-hati. Karena kita pengen umrohnya umroh yang makbul, yang diterima. Kemudian ini memburu hewan darat yang halal dimakan, ini enggak terlalu, tapi ini tetap secara amanat ilmiah kita harus paham, termasuk larangan ihram. Kemudian yang ke-8 melakukan khitbah dan akad nikah. Jadi lagi ihram nggak boleh khitbah akad nikah di depan Ka'bah gitu. Kalau enggak ihram nggak apa-apa, silahkan. Ini masalahnya yang kita bahas adalah lagi ihram, larang ihram. Karena beberapa waktu yang lalu ada saya punya teman, saudaranya dia nikah sekalian umroh begitu. Ya silahkan, tapi jangan pas umroh, pas ihram, dan hanya beberapa jam saja. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf ya, jima bagi suami istri ataupun muqaddimahnya. Ini juga dijaga, termasuk larangan ihram. Kemudian kita lanjut berikutnya. Yang dibolehkan saat ihram. Ya, yang dibolehkan saat ihram di sini ya pakai jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung dan lain-lain. Ini tidak termasuk makna pakaian yang berjahit, tidak. Kemudian yang kedua, merubah posisi kain ihram. Jadi kalau sudah ambil ihram dari mikot, merubah posisi kain ihram, mau begini, mau begitu, silahkan. Kemudian yang keempat, mencuci pakaian ihram. Mungkin bawa pakaian ihram 2, 3, ganti itu nggak masalah. Jadi ketika dibuka pakaian ihramnya nggak jadi batal status ihramnya nggak. Kemudian yang keempat, mandi. Ketika mandi ini maksudnya tetap dihindari wewangian termasuk sabun. Membersihkan kepala dan badan, kain ihramnya dicopot dari badannya dalam kamar mandi, beres dia siram badan begitu, pakai lagi, itu tidak jadi batal ihramnya, tidak. Yang penting wewangian tetap dihindari. Kemudian
rambut rontok tanpa disengaja, mungkin yang perempuan ya, ini tidak termasuk larangan ihram, itu tidak masalah. Kemudian lanjut di halaman berikutnya. Ini baru, ini sebagai penutup. Ini sebagai penutup. Ya, mudah-mudahan 15 menit selesai nih. Kita lihat panduan praktis ibadah umroh. Yang pertama di sini mandi besar. Kemudian yang kedua motong kuku, kumis, intinya bersih-bersih. Jadi tadi kan larang ihram nggak boleh motong kuku. Nah, Bapak Ibu bisa motong kukunya sekarang bisa, atau mau berangkat nanti nih jam 10 pagi, atau berangkatnya habis zuhur, pagi-pagi silakan motong kuku dulu. Kemudian mungkin yang laki-laki mau rapiin kumisnya silahkan. Kemudian mandi besar. Nah, mandi besar ini antara dua. Yang pertama, kalau nanti bakalannya ihram di atas pesawat langsung umroh, maka kita bisa amalkan mandi besar, berangkat dari rumah udah mandi besar. Mandi besar gimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama secara rinci, seperti yang diketahui sebagian mungkin ya, bersih-bersih dulu yang perlu dibersihkan, kemudian ambil wudu, kemudian siram kanan, siram kiri, atas, itu secara rinci mandi besar. Atau secara global, asar biar biur aja, kayak mandi pagi sore, itu sama juga mandi besar. Yang membedakan apa, Bapak Ibu? Yang membedakan niat. Karena niat itu kalau kita ditanya apa artinya niat, jawabannya ada dua. Yang pertama, niat itu adalah yang membedakan antara ibadah dengan adat. Contoh mandi pagi sore, ini ibadah apa bukan? Kalau dia mungkin ada sebab harus mandi junub, mungkin dalam hatinya udah niat mandi junub, itu ibadah. Tapi kalau tidak ada niatan, ya berarti adat aja dia, emang adatnya mandi pagi sore. Itu membedakan antara ibadat dengan adat, niat. Yang kedua, niat itu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama, sholatnya 2 rakaat, cuman yang satu lagi sholat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat berikutnya sama, bedanya niat. Sholat subuh beneran begitu, sama-sama 2 rakaat. Jadi niat itu membeda antara ibadat dengan adat. Kemudian yang kedua, pembeda antara ibadat yang satu dengan ibadat yang lain. Kemudian setelah beres ini, mandi besar, tadi kita bilang dari rumah. Tapi kalau misalkannya bakalan ambil mikotnya dari Madinah, di Bir Ali, bisa diamalkan mandi besarnya di mana? Di Hotel Madinah. Di Hotel Madinah. Ada kejadian, ini kejadiannya menurut saya sedih sekali ya. Jadi ada rombongan grup umroh, ada yang mimpin ada ustadznya begitu ya. Ustadznya punya paham mandi besar sebelum ambil mikot. Kemudian ketika di pesawat, dia dari landingnya Jeddah pengen ke Mekah. Sampai di pesawat, jangan ambil mikot dulu katanya di atas alam-alam. Nanti aja di bandara Jeddah, kita ambil mikotnya mikot Jeddah gitu. Pengen mandi dulu, subhanallah di bandara Jeddah kamar mandi ditutup. Akhirnya kita naik bis ke Mekah, nanti di jalan minggir, di masjid pinggir jalan, nggak ada kamar mandi, nggak ada air. Akhirnya mereka sampai ke Mekah belum ambil mikot, langsung tawaf, langsung sa'i tahallul. Sayang, sampai di Madinah ustadznya nggak enak, kan jadi 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ustadznya nawarin lagi, gimana kalau kita umroh dari Madinah, ambil mikot Madinah? Jamaahnya udah nggak enak sama ustadznya, itu ustadznya udah tua kayaknya, nggak enak juga, udah senior gitu kan. Udah ustadz biarin aja deh umroh kita begini, nggak apa-apa. Cuman sayang, ini harus diketahui begitu kan. Makanya mandi besar ini ada 2, diingat. Bisa di rumah kalau nanti bakalan ambil mikot di pesawat, atau bisa di hotel kalau ambil mikotnya di Madinah. Caranya ada 2, bisa biar biur kayak mandi pagi sore, atau rinci yang kanan dulu, kiri dan seterusnya. Yang membedakan adalah niat. Nah, habis itu pakaian ihram. Nah, pakaian ihram di mana? Antara 2 juga. Yang pertama, kalau ambil mikotnya dari pesawat, pakaian ihramnya kalau bisa 1 jam sebelum nyampe di atas mikot, di atas alam-alam. Biasanya itu kalau saya tidak salah ingat, itu nanti kan di pesawat antara 9 sampai 10 jam gitu. Nah, biasanya nanti ada pengumuman. Ada pengumuman tuh ada 3. Saya ingat tuh, pengumumannya ada 3. Yang pertama, sebentar lagi kita akan landing di Jeddah. Ini waktu itu saya naik Garuda ketika umroh itu. Kita akan landing di Jeddah. Kepada para jamaah umroh, silakan
30 menit ke depan kita akan berada di atas mikot Yalamlam. Silakan ambil mikot. Itu kita bisa siap-siap. Ingat, 30 menit ke depan, bukan saat itu kita lagi di mikot biasa. Makanya didengerin benar pengumumannya gitu. Kemudian pengumuman yang kedua dibilangnya, kepada yang mau ambil mikot di Jeddah silakan. Ini hati-hati, mendingan jangan. Karena ini pendapat sebagian para ulama. Kita udah lewatin mikot masalahnya begitu kan. Kemudian yang ketiga, bagi yang mau ke Madinah, silakan, nggak perlu ngambil mikot. Kita ambil yang pertama, ambil mikot di atas Yalamlam. Nah, kita bisa pasang stopwatch. Pokoknya 5 jam di pesawat atau 6-7 jam di pesawat. Yang laki-laki udah rapi pakai pakaian ihram. Pasang alarm. Itu kalau mau enak. Walaupun pengalaman saya ketika di atas mikot, nanti awak pesawat akan nyalain lampu semuanya, baru pada ganti. Ya silakan, risih nggak risih deh tuh. Kalau mau berjamaah kayak begitu, kadang-kadang ngantri di toilet, kadang-kadang ngantri di tempat sholat. Kalau pakai Saudi kan ada tempat sholat begitu. Kadang-kadang di tengah-tengah jalan tuh, pokoknya risih. Enakan pas gelap-gelap itu, saran saya pasang alarm. 7 jam, 8 jam di pesawat pasang alarm. Jam berapa nih? Oh, 8 jam ke depan pasang alarm. Langsung laki-laki pakai pakaian ihram. Hanya atasan bawahan. Dalaman semuanya nggak pakai. Laki-laki. Tapi kalau perempuan pakai pakaian muslimah. Tinggal ketika sudah ambil mikot, cadar harus dibuka kecuali kalau ada fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Dikondisikan saja. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Kemudian setelah pakai pakaian ihram, ya kalau itu di pesawat. Kalau di Madinah, kita bisa pakai pakaian ihramnya dari hotel. Dari hotel tuh ketika check out ba'da zuhur, udah kita rapi pakaian ihram. Walaupun kita belum ngucap, belum ngambil mikot, karena ngambil mikotnya di Bir Ali begitu. Seperti itu. Itu kalau dari Madinah. Nah, ketika sudah siap semuanya, sama yang perempuan juga. Yang perempuan siap-siap pakai pakaian yang mau dipakai buat umroh dari hotel. Ketika sudah siap semuanya, ini ihram dari mikot. Nanti kalau di atas pesawat sudah tepat di atas Yalamlam, atau dari Madinah sudah ada di Bir Ali, kita baca ini, labbaika umrah, beres. Niat dalam hati, kita akan umrah, kita baca apa? Labbaika umrah. Kalau pengen panjangan dikit, kita baca labbaikallahumma umrah. Kemudian kalau kita badal, mungkin ada yang pernah umroh sebelumnya gitu ya. Karena yang badal umroh harus udah pernah umroh dulu. Gitu. Nah, mungkin ada yang keberangkatan kedua, ketiga, keempat pengen badal buat orang tuanya, maka dibaca labbaikallahumma umrah an, sebut namanya siapa. Atau labbaika umrah an. Bisa labbaika umrah an atau labbaikallahumma umrah an. Sebut namanya siapa. Dan ingat, ngucap ini tepat ketika di mikot. Sehingga kalau di atas pesawat di Yalamlam, tepat di atas Yalamlam. Tapi kalau di Madinah beda. Kalau di Madinah ketika sampai di mikot, biasa bis istirahat dulu tuh. Istirahat dulu, ambil wudhu, sholat apa gimana. Nanti pas mau berangkat ke Mekah, baru naik bis tuh. Nah, ketika udah naik bis rapi mau berangkat, baru di situ ngucap ini, labbaikallahumma umrah atau labbaika umrah. Dan ada satu sunnah. Ketika kita pengen ihram, sunnahnya adalah kita sholat dulu. Tapi ingat, bukan sholat sunnah ihram, bukan. Sunnahnya sholat dulu. Kalau memang bertepatan dengan waktu sholat zuhur berarti. Kalau bertepatan dengan waktu duha, sholat duha berarti. Kalau bertepatan dengan waktu malam, ya kita bisa sholat 2 rakaat. Qiyamul lail 2 rakaat aja. Jadi termasuk sunnah. Kalau nggak sholat bagaimana? Kalau nggak sholat nggak masalah. Tapi sebagian orang karena mungkin mereka salah paham ya, entah salah paham dalilnya atau belajar dari gurunya lagi begitu kan, nggak kemungkinan salah paham juga. Mereka pikirnya sholat sunnah ihram. Ini tidak ada sholat sunnah ihram. Yang ada, disunahkan ketika mau ihram itu sholat terlebih dahulu. Sholat apa? Ya kalau bertepatan dengan sholat wajib. Kalau tidak bertepatan maka disesuaikan. Bisa sholat setelah wudhu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita baca labbaik Allahumma umrah atau labbaika umrah, kita boleh baca ini nih,
Allahumma mahilli haitsu habastani. Apa fungsinya? Fungsinya adalah apabila khawatir terjadi sesuatu. Karena kita ini kalau misalkannya terjadi sesuatu, kita nggak bisa melanjutkan, maka kita kena dam. Iya kan? Kita kena dam. Kita harus motong kambing. Tapi kalau kita baca ini, maka terbebas dari itu. Cuman insya Allah Bapak Ibu sehat semua, nggak ada masalah. Ketika lupa baca ini, nggak apa-apa juga, lanjut aja umroh. Ini hanya arahan dari Nabi SAW terhadap salah seorang sahabat yang dia khawatir gimana-gimana gitu, maka boleh baca ini. Ini namanya mensyaratkan. Seakan-akan bilang sama Allah, ya Allah, tahallulku di mana saja engkau menahanku. Jadi nggak diapa-apain ya kalau belum beres umrohnya. Jadi nggak diapa-apain ya belum beres hajinya begitu. Kalau naik haji begitu. Jadi bisa dibaca ini di awal di tempat mikot setelah baca labbaika umroh atau labbaik Allahumma umroh, baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Bapak Ibu, apakah ada yang akan badal umroh buat keluarganya karena sudah pernah umroh sebelumnya? Kalau ada, bacanya ini labbaika umroh atau labbaik Allahumma umroh, an sebut fulan bin fulan begitu. Tapi kalau belum pernah umroh sebelumnya, maka cukup baca labbaika umroh atau labbaik Allahumma umroh, bacanya di mikot. Kemudian yang keempat, selama perjalanan banyak-banyak baca ini talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini selama perjalanan terus baca. Kalau capek tidur nggak masalah. Tapi ingat ya, larangan ihram harus tetap dihindari sampai tahallul selama perjalanan. Dari pesawat sampai selesai atau dari Madinah sampai selesai, ini diingat, larangan ihram harus tetap dihindari sampai tahallul. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat di sini, nanti Bapak Ibu sampai di hotel Mekah, entah dari pesawat dari Jeddah langsung ke Mekah atau dari Madinah langsung ke Mekah. Ini sampai di hotel Mekah, ini persiapannya mungkin bagi kunci kamar, taruh barang ini itu dan lain-lain, bikin kesepakatan nanti sama pembimbingnya, ketemu di lobi dan seterusnya, kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk umroh. Sebaiknya dalam keadaan berwudu. Apakah tawaf harus wudu? Jawabannya menurut pendapat yang lebih kuat tidak harus. Apakah sa'i, walaupun ada sebagian ulama mengatakan harus wudu. Apakah sa'i harus wudu? Kalau sa'i sama sekali tidak harus wudu. Cuman lebih aman wudu. Kenapa? Karena kita nggak tahu bertepatan waktu sholat, nanti tahu-tahu qomat. Kalau qomat kita tinggal diri rapi, ikut sholat berjamaah, nggak usah ambil wudu lagi. Atau setelah tawaf ada sunnah nanti sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, nggak usah cari wudu lagi. Seperti itu. Maka solusinya adalah sebaiknya dalam keadaan berwudu. Kemudian masuk masjid normal, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian nanti keluar masjid dihafalkan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian langsung menuju mataf. Mataf itu tempat tawaf. Kemudian ada riwayat ketika kita melihat Ka'bah, ada riwayat disebutkan baca doa ini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun kalau nggak baca nggak apa-apa, cuman ada riwayat demikian. Nah, kemudian masuk Masjidil Haram tanpa sholat tahiyatul masjid, karena kita kalau masuk masjid kan biasa sholat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram tidak, langsung aja menuju ke Ka'bah. Kemudian ingat, yang laki-laki pakaian ihram posisi ittiba, hanya ketika tawaf saja. Pakaian ihram ittiba itu yang kanan dibuka. Yang kanan dibuka. Coba kita lihat gambar setelahnya. Nah, ini namanya pakaian ihramnya ittiba. Ini yang kanan dibuka. Nah, boleh dipraktekin. Siapa yang praktekkan pakaian ihram? Biar iklan sebentar. Jadi pakaian ihram ini ada 2 ya Bapak Ibu, ada atasan, ada bawahan. Ini saya bilang Bapak Ibu bukan berarti ibu-ibu pakai kain ihram, enggak. Ibu-ibu ngingetin bapaknya nanti. Nah, ini untuk yang bawahan caranya sama, bebas. Ya, caranya bebas kayak pakai sarung. Ya, kayak pakai sarung. Itu bisa seperti itu. Nah, itu yang lihat yang kanan dikebelakangin seperti itu, benar tuh. Tadinya saya pengen nyontohin gitu juga. Yang kanan dikebelakangin seperti itu. Nah,
Cuman yang kiri kalau saya dilipat ke depan tuh. Yang kiri dilipat ke depan, Pak, di tengah-tengah. Nah, begitu. Nah, langsung dibikin kayak sarung. Nah, begitu. Jadi cuma yang kanan doang yang sampai belakang. Soalnya tadi takutnya nggak semuanya jago kayak Bapak ini gitu kan. Itu yang pertama. Jadi aman tuh, kalau lebar pun nggak masalah. Coba ngangkang lebar Pak, nggak masalah tuh. Nggak masalah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang atasannya kalau berkenan ya Bapaknya ikut arahan saya ini, mohon maaf. Jadi yang kanannya dibikin jedanya panjang Pak. Yang kirinya pendek. Yang kiri antum pendek, yang kanan panjang. Kemudian yang kiri dimasukin ke yang kanan. Dan dijepit langsung masuk, jepit ke belakang. Langsung masuk, dijepit aja itu, dimasukin ke dalam kain ihramnya. Dimasukin. Dijepit. Kalau saya biasanya ke dalam ya, kalau itu kan di luar tuh. Tapi yang jelas itu dibikin mati, yang itu dibikin mati. Kemudian yang kanan masukin ke atas. Enggak, ke atas ini. Tutup badannya semua. Tutup. Nah, itu nanti bapak-bapak pakai kain ihramnya begitu aja. Gitu. Tinggal nanti kalau udah nyampe Ka'bah, udah ngelihat Ka'bah, buka yang kanan, naikin ke atas. Karena udah panjang tuh yang kanan, naikin ke atas. Nah, gitu. Jadi pokoknya yang sebelahnya itu dimatiin aja, tapi sependek-pendeknya biar yang kanan tuh naik ke atasnya bisa tinggi. Itu kan pendek banget tuh. Gitu. Nah, itu jadi coba antum boleh dipraktekin yang tadi dimatiin, kurangi itu pendeknya. Apa mungkin antum badannya gede ya? Kain ihramnya beda gitu. Nah, begitu. Jadi ini hanya cara dari pribadi saya aja begitu. Cuman kalau nanti bapak-bapak mau gimana terserah. Intinya ketika nyampe di Ka'bah jangan lupa ittiba nih, yang kanan dibuka. Jelas insyaallah ya. Cukup insyaallah Pak. Nanti ini seperti ini hanya ketika tawaf. Sebelum tawaf, kemudian sa'i, setelah itu udah begitu aja tuh. Begitu tuh. Seperti itu. Kemudian kita lihat gambar setelahnya. Tadi kita pakaian ihramnya udah benar ya, nyampe Ka'bah, langsung kita tawaf 7 kali, dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Jadi pertama Hajar Aswad, sampai ke Hajar Aswad 1, Hajar Aswad lagi 2, terus sampai 7 kali. Kemudian di sini melambaikan tangan kanan, kita baca Bismillah Allahu Akbar. Karena kalau Hajar Aswad sunnahnya ada 3. Yang pertama, Hajar Aswad itu dicium, Bismillah Allahu Akbar begitu. Yang kedua, Hajar Aswad itu diginiin, kemudian dicium, Bismillah Allahu Akbar. Yang ketiga, hanya lambai saja, Bismillah Allahu Akbar tanpa dicium. Sebagian mungkin akan ada yang melihat orang-orang pada begini, Bismillah Allahu Akbar, begitu. Nggak usah diikutin, mereka bukan kiblat kita, mereka bukan patokan kita. Yang sunnah hanya 3 tadi. Yang pertama, Hajar Aswad dicium. Yang kedua, karena cium nggak bisa, kita peperin tangan kita, kemudian kita cium tangan kita. Yang ketiga, lambai saja. Bacanya apa? Bismillah Allahu Akbar. Sudah hafal semua insyaallah, gampang. Kemudian lihat, 3 putaran tawaf pertama ini disunahkan ramal bagi laki-laki, jalan cepat. 3 putaran tawaf pertama. Kalau sama istri bagaimana? Kalau sama rombongan bagaimana? Menyesuaikan saja. Berarti nggak rezeki ngamalin sunnah ini. Nggak usah sedih gitu kan. Nggak rezeki ngamalin sunnah ini. Cuman memang secara amanat ilmiah kita harus paham, sunnahnya 3 putaran pertama jalan cepat. Kemudian selama tawaf tidak ada doa khusus. Mungkin sebagian pernah tahu ya, doa putaran pertama, doa putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pertanyaan saya, coba lihat deh sumbernya, hadis riwayat siapa, di mana, dalam kitab apa, sahih tidak. Tidak ada, itu cuma tulisan doang. Coba bisa dibuktikan. Karena memang tidak ada doa khusus dari Nabi SAW. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu susah, panjang doanya. Bahkan yang udah pengalaman umroh yang berapa kali juga nggak dijamin hafal. Yakin saya nggak dijamin hafal. Dan yang selainnya memang nggak sunnah. Jadi tidak ada doa khusus. Kemudian yang berikutnya, ketika sampai di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, kita anggap nih Hajar Aswad nih di atas nih. Kemudian di bawah rukun Yamani. Kan kita dari sini tawaf, kemudian keliling ke sini sampai ujung sini itu rukun Yamani. Pengen nyampe ke Ka'bah, pengen nyampe ke Hajar Aswad, mohon maaf, dari rukun Yamani pengen nyampe ke Hajar Aswad, kita baca bolak-balik ini. Jangan yang lain. Baca bolak-balik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Sampai tawafnya selesai 7 kali, maka kita menuju ke makam Ibrahim sambil kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Hafal semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Kita lihat di halaman berikutnya. Perhatikan. Yang pertama, tadi kita sampai di Ka'bah. Jangan lupa yang laki-laki ittiba, yang kanan dibuka. Yang kanan dibuka. Kemudian mulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya, keliling. Lihat kelilingnya ke sini nih. Ini ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah bangunan Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu informasinya nggak seperti ini kotak, tapi ini tinggi sampai atas nih, tinggi. Jadi segi apa namanya tuh Pak? Lingkar gini namanya apa tuh? Pokoknya bangunannya tinggi sampai atas gitu. Nah, suatu ketika perlu renovasi Ka'bah. Nah, Ka'bah ini orang tahu ini rumah mulia dari zaman Nabi Ibrahim, dan haji itu tiap tahun dari dulu tuh ada. Makanya Abraha itu sirik, iri Abraha itu. Bikin tempat biar orang pada ke tempat dia. Ternyata enggak, karena beda rasa. Ini rasanya rasa mulia ini. Ini rumah mulia, rumah Allah. Beda sama tempatnya Abraha. Itu mah jalan-jalan, kan begitu. Nah, makanya ketika butuh renovasi, orang-orang itu paham ini rumah mulia harus pakai harta halal. Kalau harta haram kualat, nanti mereka tahu, mereka tuh dikumpulkan harta yang halal, ternyata bisa ngebangun cuma sampai sini doang, nggak bisa sampai tinggi lagi atas. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang kita harus paham, kebangunan Ka'bah itu aslinya begini, nyambung. Sehingga yang tawaf harus keluar sini, nggak boleh potong jalan ke sini, nggak boleh. Karena dia masuk Ka'bah nanti statusnya. Sementara tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Itu 7 kali lakukan. Ini makam Ibrahim nih. Makam Ibrahim artinya bukan kuburannya Nabi Ibrahim, makam bukan. Makam artinya tempat berdiri. Jadi dulu ini ketika Ibrahim bangun Ka'bah, itu dekat-dekat sini nih makam Ibrahim, buat diri ngebangun pagernya nih. Cuman di zamannya khalifah siapa gitu, ini ganggu orang ada di sini, akhirnya dimundurin nyampe di mari. Tetap aja di makam Ibrahim gitu. Dimundurin nyampe di mari gitu kan. Nah, nanti kita tawaf di sini keliling 7 kali. Ini yang saya bilang rukun yamani. Rukun yamani sunnahnya ada sunnah. Sunnahnya diusap begini doang. Nggak usah dicium, diusap. Kalau kepegang, ya kalau kepegang. Tapi kalau tidak, karena penuh, ya udah kita dari sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca yang khusyuk, kita bermunajat dengan Allah. Sampai sini. Ini 7 kali diputerin. Beres berarti kan? Kita lihat ke gambar berikutnya. Nah, di sini ini ada lampu hijau nih. Lampu hijau ini lurusannya Hajar Aswad. Jadi kalau saking banyaknya orang, kita bisa lihat ke kiri Hajar Aswad, atau kita bisa lihat ke kanan lampu hijau. Jadi kalau kita udah lurus, udah kita bismillah, Allahu Akbar. Ini hanya solusi aja, bantuan aja dari kebijakan panitia di sana kayaknya, pengelola seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di sini namanya nih Hijr Ismail, makam Ibrahim, Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah nih, kalau kalau bisa, ya mungkin ada sunnah kita bisa berdoa di situ. Cuman padat ya, sunnahnya nih dipeluk. Ini ada sunnah demikian, cuman karena padat maka kita lewatkan saja. Kemudian yang berikutnya, lihat, termasuk sunnah setelah itu kembali ke Hajar Aswad. Kembali ke Hajar Aswad. Sebentar, kita ke gambar sebelumnya dulu. Nggak usah. Lanjut. Nggak masalah. Nanti aja setelahnya ada. Nggak usah. Di sini perhatikan dulu. Termasuk sunnah setelah itu kembali ke Hajar Aswad. Setelahnya minum air Zam-Zam. Artinya di sini termasuk sunnah. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad. Artinya setelah beres tawaf 7 kali, kan kita menuju makam Ibrahim. Kita sholat 2 rakaat. Baca yang pertama kuliah, yang kedua baca kulhu. Beres itu kita datang ke Hajar Aswad lagi, kemudian kita bismillah Allahu Akbar, tapi bukan buat tawaf, cuma buat, kalau istilah kata buat pamitan gitu.
buat pamitan doang, itu termasuk sunnah. Cuman biasanya nggak sempat. Cuman tadi saya sering ulang, amanat ilmiah kita harus paham, itu termasuk sunnah. Ya, kemudian setelah itu minum air zam-zam. Dan di sini, ya di sini lihat, minum air zam-zam doanya bebas. Yang pertama kita ingat doanya bebas. Cuman kalau kita mau doa yang ada riwayatnya dari Ibnu Abbas, boleh kita baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Boleh kalau kita mau baca. Tapi Nabi mengatakan ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam buat yang minum. Jadi nggak masalah. Bebas doanya. Itu beres tawaf. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian balik lagi ke Hajar Aswad kalau mungkin, pamitan gitu ya. Kemudian minum air zam-zam, doanya ini. Nah setelah itu menuju ke Bukit Sofa untuk sa'i. Nanti ketika nyampe Bukit Sofa, kita agak nanjak dikit, nanti saya liatin gambarnya. Itu kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian abda'u bima bada Allahu bih. Itu aja, pendek. Kemudian sampai di Bukit Sofa, nanti kita akan baca ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau nggak hafal dicatat, ditulis, nanti bisa dibaca. Nah ini lihat, bacaan ini diulang 3 kali dan diselingi dengan doa bebas. Di Marwah juga demikian. Jadi di sofa begitu, di Marwah juga begitu. Jadi baca doa ini 3 kali. Yang pertama baca doa ini. Yang kedua istirahat, doa bebas dulu. Yang ketiga baca ini lagi. Yang keempat baca doa bebas lagi. Yang kelima baca ini lagi. Kemudian lanjut ke Marwah. Nah, kemudian lihat, setelah selesai dari Bukit Sofa, selanjutnya menuju Marwah. Selama sa'i silakan perbanyak doa kepada Allah. Seperti tawaf sama, tidak ada doa khusus dan tidak ada doa berjamaah. Jadi kita ini ketika lagi tawaf, lagi sa'i, kan kita lagi bermunajat kepada Allah. Ya sudah, mutawif itu cuma nganterin kita doang. Nih udah nyampe tawaf yuk berdoa kepada Allah. Nih sa'i begitu. Membimbing umrah gimana? Ya ini ngunjukin, ngingetin apa begitu. Cuman nggak mimpin gimana gitu, tidak. Kemudian lanjut berikutnya. Sebelumnya ini ada sebelumnya. Sebelumnya. Lagi, terus, ya lagi, terus, sampai sini nih, sampai ini lihat gambaran nih. Ya terus. Oh, beda ya? Nggak ada? Hah? Itu ya. Sebentar, Bapak Ibu ya. Sebelum nyampe sini ada yang perlu dibahas nih. F5. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi kan yang pertama tawaf 7 kali. Yang kedua sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Yang ketiga balik lagi ke Hajar Aswad kalau memungkinkan. Yang keempat minum air zam-zam. Nah minum air zam-zam kalau cerita lama itu di sumur zam-zam. Tapi kalau sekarang nggak ada, udah ditutup sumur zam-zam. Karena orang di situ pada ngeramatin sumur zam-zam. Padahal sumur zam-zam sumur biasa, tapi orang-orang sebagian dikeramatin gitu kan, dicuci ini kain lah apa gitu. Makanya ditutup sama pemerintahan Arab Saudi. Terus minum air zam-zamnya di mana? Di galon-galon begini nanti ada. Gitu. Lanjut. Nah di sini nih, tadi saya udah bilang nih ya, ini sofa, ini Marwah, ini Ka'bah, ini kan Hajar Aswad nih. Beres putaran terakhir, di mana kita bisa sholat 2 rakaat di makam Ibrahim? Kalau sepi, kita bisa sholat di sini nih. Nggak bisa di sini rame nih. Sesepi-sepinya kita bisa sholat di sini nih. Di sini.
Tapi kalau rame sekali, ya sudah, kita udah nggak bisa pamit ke sini. Tapi dari sini beres putaran 7 terakhir, kita langsung jalan serong ke sini. Nah, nanti di bawah lorong ini, di bawah lorong ada galon zam-zam yang tadi ada orang minum tuh fotonya. Di bawah lorong ini nih, di sini nih. Sebelum kita sampai di sofa, nanti kita bisa minum air zam-zam di situ. Kita baca doa bebas, mau basahin kepala silahkan. Kemudian kita sholatnya di mana? Ya kita sholatnya di lorong ini, cari tempat yang memungkinkan. Karena kalau rame di sini nggak bisa, ya sudah kita cari tempat yang memungkinkan. Setelahnya kita bakal lanjut. Intinya setelahnya kita bakal lanjut ke sini. Makanya cari arah yang bakalan ke sini gitu. Ini sebagai gambaran aja. Nanti di lokasi, insya Allah tergambar lah ngelihat ini. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau ini posisi sa'i, lokasi sa'i. Lokasi sa'i itu ada 2 ya. Ini lantai atas, ada lantai bawah di basement. Di basement itu nanti Bapak Ibu ketika tadi ini nggak bisa balik ke belakang ya, bisa ke gambar sebelumnya? Bukan, sebelumnya. Ketika Bapak Ibu lewat sini, perhatikan nih, dari sini kan jalan serong ke sini gitu ya. Balik lagi. Bapak Ibu akan muncul di sini nanti. Jalannya nih agak nanjak. Bapak Ibu akan muncul sebetulnya bukan di sini, di sebelahnya lagi. Di sebelahnya cuma nggak kefoto nih. Akan muncul di sebelahnya lagi, tapi anggap aja muncul di sini. Nah, itu di bawah ini, jadi ini tanjakan gitu, nanjak dikit gitu. Kayak di mall-mall itu kan ada yang tangga jalan tapi yang rata tuh. Nanjaknya kira-kira begitu doang. Itu sebelum nanjak itu ada belokan ke bawah, itu basement. Tapi kalau dulu saya pengalaman enaknya di atas gitu kan. Di atas, datangnya bakal dari sini, bakal ngumpul, lanjut setelahnya. Bakal ngumpul di sini. Ini lihat Bidayat Sofa atau Sofa Star di sini. Ini ada batu-batu, ini bukit sofa yang asli ini. Sengaja dilihatin sama pemerintah Arab Saudi. Ini semuanya lihat ngadep Ka'bah. Di sini baca doa yang tadi. Baca doa apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu baca 3 kali diselingi dengan doa bebas. Doa bebasnya mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak masalah. Nanti tinggal janjiin aja kesepakatan gitu. Biar nanti ketemunya di mana. Tapi kalau pengen rombongan bareng-bareng tinggal diikutin aja. Kemudian yang tadi, yang sebelumnya, ini informasinya saya baru dengar kemarin dari Ustadz Firanda, hafizahullah. Ini katanya jalur asli Safa Marwah di sini, jalur asli. Cuma ada pelebaran, ada kanan kiri. Tapi kalau secara peraturan, ini orang-orang khusus yang kursi roda nih. Ke sana, ke Marwah, ini balik lagi ke Safa gitu. Kanan kiri nih. Jadi kalau misalkannya Bapak Ibu besok yang seger-seger nih lewat sini, kalau ada yang suruh minggir ya harap maklum. Karena ini jalur khusus gitu. Biasanya di sini yang lebar nih ke sana. Begitu. Kemudian lanjut sebelahnya. Ini tadi kita sudah sampaikan penjelasannya. Kemudian lihat menuju Marwah, perhatikan tanda lampu hijau. Menuju Marwah, perhatikan tanda lampu hijau. Disunahkan berlari kecil bagi laki-laki. Sama ya, yang sama rombongan atau sama istrinya, ya ikutin aja, nggak usah lari-lari. Nggak ada rezekinya berarti di sini gitu aja udah. Kemudian yang berikutnya dalam riwayat ketika lewat tanda hijau itu disebutkan Ibnu Mas'ud sama Ibnu Umar baca ini, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Kalau nggak baca pun nggak masalah, karena ini riwayat tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jalan ceritanya apa nih? Kok bisa lari di sini? Informasinya dulu aslinya turunan di situ, makanya Hajar ketika lewat situ karena turunan cepet dia. Tapi para ulama sepakat, walaupun ini pengalamannya Hajar, tapi sunnahnya berlaku hanya bagi laki-laki saja. Kemudian yang berikutnya, jika sampai di Bukit Marwah, lakukan sebagaimana ketika di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa nggak perlu baca lagi inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada Allahu bi, nggak perlu. Baca itu kapan? Di gambar sebelumnya yang tadi tanjakan. Nah di sini pas nanjak baca abda'u bima bada Allahu bi inna sofa wal marwata min syairillah. Kemudian lanjut gambar setelahnya. Ya, di sini kita lihat
Berikutnya lihat, setelah itu diteruskan selesai 7 kali putaran dan akan berakhir di Marwah. Tadi kita sudah sampaikan. Tadi di sini kan Bukit Sofa, di sini Marwah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh salah, bukan begitu. Jadi di sini Sofa ini Marwah. Dari Sofa ke sini dulu 1, ke sini lagi 2, ke sini lagi 3, 4, 5, 6, ke sini lagi 7, berakhir di Marwah. Ya, berakhir di Marwah. Sa'i selesai, keluar melalui pintu Marwah sambil nunggu jamaah yang lain, kemudian tahallul. Tahallul, ingat, tahallulnya di tempat tahallul, bukan di situ. Hati-hati, di sana nanti ada tahallul dadakan. Yang perempuan-perempuan ada tuh perempuan-perempuan cadaran, dia ngantongin gunting. Ada yang laki-laki juga nawar-nawarin, saya juga pernah ditawarin tuh. Jadi jangan dipikir tahallulnya di situ. Terus yang kedua, jangan dipikir tahallul perempuan tetap harus sama, jaga auratnya. Ada beberapa waktu yang lalu ada yang cerita, saking bahagianya tuh perempuan habis umroh, ketika tahallul jilbabnya dibuka, weh seneng dia, langsung tahallul, buka jilbab. Ini nggak benar seperti ini. Jadi tahallul itu yang laki-laki di tempat cukur, cari di samping-samping mall. Atau kalau bawa alat cukur di hotel boleh, kalau memang bisa nyukur rapi gitu kan. Kalau yang perempuan di mana tahallulnya? Di hotel, lo pulang ke hotel cukur-cukuran sama suaminya misalnya, atau sama keluarganya, atau sama temennya, atau sama saudaranya, sesama perempuan gitu. Cukur, tahallul, selesai. Nah, di sini lihat, di sini motivasinya adalah buat laki-laki terutama. Di sini ada doa dari Nabi SAW. Nabi bilang, Allahumma gfir, Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, ampuni, rahmati orang yang botak alus. Kemudian mereka berkata, qalu ya Rasulullah wal muqassirin, wa ya Rasulullah yang botak tumbuh, gimana botak tumbuh? Nabi bilang, Allahumma gfir, Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, ampuni, rahmati orang yang botak alus. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin, kata orang yang botak tumbuh gimana ya Rasulullah? Rasulullah bilang lagi, Allahumma gfir, Allahumma arham lil muhallikin. Didoain 3 kali. Kata orang yang botak tumbuh, ya Rasulullah, wal muqassirin, yang botak tumbuh ya Rasulullah. Nabi bilang, wal muqassirin, yang botak tumbuh juga deh gitu. Didoainya cuma sekali. Makanya motivasi, jangan sayang sama rambut ya bapak-bapak nih. Jangan sayang sama rambut. Udah botak tumbuh ntar, jangan botak tumbuh, botak halus. Tapi kalau mikir pengen botak tumbuh ya silahkan. Ingat, tahallul cuma 2, laki-laki, botak halus sama botak tumbuh. Tapi kalau cukur kres asal menggugurkan kewajiban, itu nggak tahu deh yang ngajarin siapa tuh. Ingat, kita pengen agama kita sama agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama yang perempuan ya. Cukur hanya berapa senti saja untuk tahallul. Di sini alhamdulillah rangkaian ibadah umrah selesai. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang tanda hijau. Ya, tanda hijau antara Safa Marwah. Kemudian yang berikutnya, ini rame ini ya, tanda hijau Safa Marwah. Paham semuanya? Kemudian gambar berikutnya, antara Safa Marwah ada ini keran Zam-Zam. Ini buat minum. Ini ada gelas plastik nih. Ini gelas sekali minum. Ini tempat sampahnya nih. Ya, sekali minum. Jadi kalau minum asal keras minum, ya udah buang tempat sampah sini. Dan ingat, nanti banyak di Mekah Madinah keran-keran gambarnya begini. Bapak Ibu lihat kodenya di sini, kata kuncinya Zam-Zam di sini. Kalau nggak ada tulisan Zam-Zam, jangan-jangan keran wudhu. Kalau nggak keran wudhu, keran air minum biasa gitu kan. Kayak di bandara kan ada sekali pencet kita tinggal mangap gitu kan. Cuman kalau di sana bentuknya begini. Ada juga yang di sana sekali pencet tinggal mangap, ada juga. Tapi yang jelas kata kuncinya Zam-Zam apa bukan tulisannya begitu. Kemudian lanjut berikutnya. Lihat orang-orang pada ngantri minum di tempat ini. Ini ada petugas. Ini petugas-petugas yang begini, kalau Bapak Ibu mau sedekah jangan ragu-ragu. Kasih aja di tangannya 5 real, 10 real, girang mereka itu. Karena mereka orang nih gajinya nggak gede. Mereka orang lebih mikirnya apa? Lebih mikirnya bantuin rumah Allah. Itu saya pernah tanya sama mereka. Nggak gede. Kadang-kadang suka ada yang berdiri ngasih-ngasih mushaf Quran biar dibaca. Udah kantongin 10 real, 20 real, kalau ada rezeki bagi nggak apa-apa. Jadi banyak-banyak berbuat kebaikan. Kita pengen umroh kita umroh makbul. Kemudian lanjut. Nah ini nih Marwah. Ini Marwah terakhir, ini pintu Marwah nih. Nanti keluarnya lewat sini. Kalau memang
Diarahinnya lewat sini sama pembimbingnya, ntar ikutin aja. Nanti sini jalan ke kanan, nanti di kiri ada mall, banyak tuh tukang cukur. Dan di sini ada batu asli Marwah, nggak dihilangin sama pemerintah Arab Saudi. Orang banyak yang sholat di sini, nggak ada sholat di sini Bapak Ibu ya, nggak ada sholat. Jadi kalau udah kelar, ya udah. Kalau udah nyampe sini, nyampe sini putaran ke-7 tuh, baca doa yang tadi 3 kali diselingi dengan doa bebas, ya sudah beres. Tinggal tahallul. Tahallulnya nanti di sini banyak yang keliaran nih, megang-megang gunting, jangan mau. Bilang aja bilangnya tidak bahasa Indonesia aja. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab jangan bingung, jangan sedih. Di sono ngomong Indonesia aja, jago orang sono. Tukang dagang lebih parah lagi, jago banget mereka. Jadi mau beli apa? Ini berapa? 20 real, tawar aja 10 boleh. Gitu. Cuma orang sana memang belak-belakan, mau sini nggak mau sono gitu. Sama juga yang perempuan sana, ajak ngomong nggak apa-apa. Cuman nggak kayak orang sini. Misalnya kalau orang sana itu kalau dagang itu 30 real. Berapa 30 real? Boleh 20? Nggak boleh. Udah gitu doang. La atau tidak. Udah gitu doang. Kalau orang sini udah Pak tambahin gitu. Sana nggak ada gitu. Mau beli nggak mau ya udah gitu. Nah, kemudian lanjut berikutnya. Nah, ini tukang cukur yang saya maksud. Kalau harga lama dulu biasa nawarinya 15 real. Biasa kalau saya tawar tuh 10 real, nanti berapa orang tawar gitu. Dan jangan takut, ini nyukur nih pakai ini jago, mereka nyukur tuh sambil ngobrol. Saya dicukur itu kalau nggak salah hitungannya cuma 1 menit berapa detik gitu. Malahan sebelum 1 menit kali udah beres paro gitu. Jadi nggak masalah. Cuman kalau memang luka ya rezekinya luka kali ya. Tapi nggak mereka ada pengalaman gitu. Jadi mereka ketika cukur bilang aja botak, gundul, paham mereka. Jangan bingung, apa ya bahasa Arabnya? Ustadz, bahasa Arabnya apa? Enggak, bilang botak, gundul, paham mereka. Kasih bayar. Tinggal dihitung nih, kalau mau janjian dihitung kan. Misalkannya ada 10 orang. Dia bilang berapa? Dia kadang-kadang sok-sokan 30 real, 25. Bilang 10 real ya. Bilang bahasa Indonesia aja. Ada 20 orang, ada 10 orang. 100 real, mau. Itu nggak masalah, bahasa Indonesia saja. Kemudian lanjut berikutnya. Di sini hanya sekilas saja ya, kebiasaan yang salah sebelum berangkat ada walimahan segala gitu ya. Nggak perlu ini sebetulnya. Kemudian informasinya ada yang azan sama iqomah di pintu rumah gitu katanya. Kemudian termasuk kesalahan nih baca berjamaah di tawaf dan sa'i. Ya, Robbana atina, itu banyak nanti di kita lihat. Ini sunnahnya Allah alam, yang ngajarin siapa nggak tahu. Agamanya Nabi Muhammad bukan itu. Agama Nabi Muhammad nggak begitu. Ngajarin siapa itu nggak tahu, mereka yang ngajarin. Kemudian juga ini mencium telapak tangan setelah melambaikan ke Hajar Aswad yang tadi saya bilang begitu nggak ada sunnahnya juga. Kemudian ini termasuk tidak ada sunnahnya umroh berkali-kali selama di Mekah. Selama di Mekah datang nih hari Senin nyampe umroh istirahat, besok Selasa umroh lagi, Rabu umroh lagi, Kamis umroh lagi. Ini agamanya siapa ini begitu? Ini perlu dicek nih, agamanya Nabi Muhammad bukan. Nggak ada ceritanya Rasulullah bersama para sahabat orang-orang soleh terdahulu gitu, nggak ada. Cuman kadang-kadang orang dibilangin tetap maksa pengen dianterin ke tempat halal, ya kita hanya memberikan penjelasan saja. Yang terakhir ini Bapak Ibu bisa diminta nanti ke panitia nih ringkasan zikir aja nih. Jadi ketika di mikot itu niat umroh, kemudian bacain ini labbaika umroh atau ini labbaika Allahumma umroh, atau kalau badal pakai an siapa gitu. Kemudian nanti boleh baca ini nih Allahumma mahilli haitsu habastani, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalimat talbiyah ini bisa dibaca ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian doa masuk masjid, Allahumma aftali abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ini doa Hajar Aswad ya, bismillah Allahu akbar. Kemudian antara rukun yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian lanjut setelahnya bisa dilanjutkan ini wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini kan urut nih. Saya tulis urut nih. Kemudian minum air Zam-Zam, ini kalau memang mau baca ini, kalau mau baca bebas silahkan. Kemudian naik Bukit Safa baca nih inna safa wal marwata min syairillah. Kalau yang ini ketika mau sholat 2 rakaat nih menuju makam Ibrahim. Kemudian zikir di atas Bukit Safa dan Marwah diselingi doa bebas, ini nih baca 3 kali. Yang kedua dan yang keempat doa bebas. Kemudian doa di antara lampu hijau, ini kalau mau dibaca, kalau enggak juga tidak masalah. Kemudian yang berikutnya nanti pas di Madinah Bapak Ibu lihat ada air galon nih. Ini air Zam-Zam.
dikirim dari Mekah ke Madinah atau ada jalur khusus. Yang jelas ada tulisan ini nih, not cool. Ini biasanya cuma satu, yang lainnya dingin semuanya. Ininya adem nih. Sehingga disesuaikan lah, pengen yang dingin, pengen yang adem, badannya nerima yang mana. Ini jangan lupa. Jangan langsung girang lihat galon Zam-Zam, ambil tau-tau dingin gitu kan. Kalau ini kan udah tahu jadinya. Misalnya lupa baca begitu kan. Kemudian yang berikutnya, di sini kita lihat ini lokasi raudhah. Raudhah itu tandanya karpetnya hijau. Kalau selama pandemi belum ada kebijakan lain. Ini gambar lama soalnya ini kan. Yang karpet merah bukan raudhah. Tapi sebetulnya raudhah ini nggak ada apa namanya, nggak ada fadilah khusus ya, kayak orang rebutan gimana gitu, kayak tempat, kalau bahasa kasarnya kayak tempat keramat gimana gitu. Bukan tempat keramat, tempat mulia lah gitu. Tadi kan saya bilang bahasa kasarnya ya, orang anggapnya mulia gimana gitu, enggak ya. Memang dalam hadis Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku ada raudhah. Itu hanya ingin menyampaikan tempat ini aja, kehebatan Masjid Nabawi begitu. Di masjid lain nggak ada raudhah gitu kan. Tapi kalau tempat khusus orang rebutan doa dari pagi nggak keluar di situ, dia sayang gitu kan. Kalau keluar padahal dia lapar, nggak tahu dia punya mah telat makan juga. Ini nggak benar seperti ini. Tapi kalau memang ada kesempatan sholat di sini, silahkan sholat biasa saja, tidak masalah. Kemudian masalah tempat doa mustajab juga, wallahu alam. Berikutnya, ini tempat imam nih. Ini tempat imam masjid di Madinah ya. Biasanya orang bilangnya tuh ada haram Makkah, haram Madinah. Jadi kalau kita di hotel nih, kalau kita nanya masjid kemana, kita tanya aja mau ke haram gitu. Orang langsung tahu haram Madinah. Kalau di Mekah haram Makkah, sama bahasanya haram. Kalau kita kan taunya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi gitu ya. Orang sana bilangnya haram. Kemudian di sini tempat imam masjidnya. Yang ini nih jalanan nih. Kita bakal datang dari pintu Abu Bakar nih di sebelah kanan nih, di sebelah kanan orang bakal datang mengarahnya ke sana semua. Ini samping sini, tembok sini, itu nanti ada kuburan setelahnya ada kelihatan tuh. Lagi. Nah ini ada kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, samping tembok tadi yang saya bilang. Sunnahnya apa? Sunnahnya di sini kita cuma bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Mau angkat tangan, mau nggak angkat tangan, pokoknya kita sunnahnya lewat sini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai yang kedua, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Umar. Itu sunnah. Kita ngamalin itu udah sunnah banget gitu, udah dapat pahala gitu. Kalau kelebihan yang ada kita offset, malah dapat hukuman nanti, dipeper-peperin ke pintunya apa, nggak ada berkah-berkahnya. Besi biasa, besi ini sama kayak besi ginian ini sama. Jadi nggak ada fadilah-fadilah gimana gitu, nggak ada. Jadi sunnahnya mengucapkan salam. Kemudian lanjut. Nah lurusan tadi keluarnya itu keluar Masjidil Haram. Kalau kita ngelihat lurus itu bakalan lokasinya lokasi ini, lokasi Baqi, pemakaman Baqi. Ini gerbangnya. Lanjut berikutnya. Seperti ini pemakaman Baqi ini. Ini nih Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Lanjut berikutnya. Seperti ini jalan pemakaman Baqi. Kemudian lanjut. Seperti itu selesai. Jadi nanti yang mau ke pemakaman Baqi, kalau mau ngikut arahan silahkan ikut arahan. Tapi kalau mau inisiatif pribadi, kuncinya satu. Masuk pemakaman ba'da sholat. Beres jam sholat. Jadi biasanya tuh setiap waktu sholat ada sholat jenazah. Misalkannya begini, as-sholatu alal mayyit berarti satu orang, as-sholatu alal amwat itu berarti mayit-mayit banyak gitu kan. Itu hanya itu saja dalam bahasa Arab saja ungkapannya. Itu biasanya beres sholat jenazah itu Baqi dibuka. Kita masuk tuh di situ dibuka paling cuma setengah jam. Jadi kalau mau inisiatif sendiri, misalkannya belum tahu, maka kuncinya adalah jam ba'da sholat itu dibuka. Tapi enaknya mungkin ba'da subuh atau ba'da zuhur, segera cepat ba'da zuhur sebentar doang, atau ba'da asar agak lamaan dikit. Atau kalau mau ngikutin arahan ya silakan aja menyesuaikan di lapangan. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada terlewat, ada yang mau ditanyakan. Wallahu alam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya rekam. Nanti rekamannya saya simpan di YouTube saya, namanya Pamuji Hadi Waluyo. Nanti insya Allah ada. Barangkali ada yang mau ngeliat-ngeliat, itu bisa insya Allah. Kita kembalikan ke pembawa acara, silakan. Terima kasih atas materinya. Untuk Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Monggo.
Alhamdulillah sudah cukup jelas sudah Ustaz. Baiklah, Bapak Ibu, sementara karena menjelang waktu zuhur, kita break dulu sebentar waktu zuhur. Untuk sholat ada di sebelah sana.